Indonesia dengan NIM 12112200077. Di sini saya sebagai mahasiswi Ilmu Komunikasi akan mempresentasikan matkul Manajemen Hukum dan Kebijakan Media, dan di sini aku akan menjabarkan mengenai peran media dalam konflik politik Gubernur Jawa Barat dan juga Ono Surono, anggota DPRD. Dalam video ini, saya akan membahas sebuah kasus aktual yang menarik perhatian publik, yaitu perseteruan antara Gubernur Jawa Barat dan juga anggota DPRD Jawa Barat, yaitu Bapak Ono Surono. Perseteruan ini bukan hanya menggambarkan dinamika politik lokal, tetapi juga menjadi studi kasus penting tentang bagaimana media massa itu menjalankan fungsinya, apakah sudah sesuai dengan etika, hukum, dan juga manajemen media. Gubernur Jawa Barat saat ini adalah Ridwan Kamil, tokoh populer yang dikenal luas di media sosial. Sementara itu, Ono Surono yang merupakan politisi dari PDI Perjuangan yang sebelumnya juga menjabat sebagai anggota DPR RI. Konflik antara keduanya berawal dari kritik terbuka terkait program pemerintahan yang berlanjut ke ruang publik melalui media. Mari kita bedah kasus ini dari 4 perspektif: hukum media, manajemen dan kebijakan media, etika jurnalistik, serta peran ideal dalam media. Yang pertama, dari sudut pandang hukum media, kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, khususnya pasal 5. Pasal ini menegaskan bahwa media wajib melayani hak jawab dan juga hak koreksi bagi pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan. Dalam kasus ini, ketika media menyampaikan pernyataan dari salah satu pihak, mereka wajib memberikan ruang kepada pihak lain untuk menanggapi. Media yang hanya menampilkan pernyataan dari satu sisi saja tanpa klarifikasi dari pihak lain, itu telah melanggar prinsip dasar hukum pers. Selain itu, ada pasal 1, ada pasal 5 ayat 1, pasal 5 ayat 2, dan juga yang paling terutama adalah pasal 6 Undang-Undang Pers. Di situ menyebutkan bahwa pers nasional berkewajiban mencegah penyebaran informasi di mana yang dapat merusak kesatuan dan persatuan bangsa. Maka, pemberitaan konflik antar pejabat publik tidak boleh bersifat provokatif atau tidak terverifikasi. Jika tidak berhati-hati, media dapat dikenai sanksi moral maupun hukum karena kelalaian dalam menjaga keberimbangan informasi. Dari perspektif manajemen dan kebijakan media, pemberitaan soal konflik seperti ini harus dikelola dengan pendekatan redaksional yang cermat. Menurut teori gatekeeping, media berperan sebagai penyaring informasi. Dalam konteks ini, redaksi harus mempertimbangkan dampak sosial dari setiap informasi yang mereka siarkan. Dari teori agenda setting, itu menekankan bahwa media itu bisa membentuk persepsi publik. Maka, jika konflik ini dibesar-besarkan atau diberi judul yang sensasional, maka media secara tidak langsung itu memperkeruh opini publik. Dalam regulasi P3S PSKPI, Pedoman Perilaku Penyiaran dan juga Standar Program Siaran, itu jelas disebutkan bahwa lembaga penyiaran wajib menjaga integritas isi siaran dan juga tidak memihak dalam konflik politik. Oleh karena itu, media yang bijak harus memiliki kebijakan editorial internal yang mewajibkan proses verifikasi ganda dan pencegahan framing yang merugikan salah satu pihak. Yang ketiga, mari kita tinjau dari etika dan profesionalisme jurnalistik. Menurut Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers, terdapat beberapa prinsip penting. Pasal 1, wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikat buruk. Untuk pasal yang ketiga, itu wartawan harus selalu menguji informasi, tidak mencampuri fakta dan opini. Untuk pasal yang keempat, tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, ataupun cabul. Dalam konteks ini, beberapa media terlihat belum maksimal menerapkan prinsip cover both sides. Ada media yang hanya mengutip pernyataan satu pihak atau juga menambahkan opini redaksi yang mengarah pada framing negatif. Ini jelas melanggar asas verifikasi dan keberimbangan. Bahkan, ada media yang memakai judul clickbait yang menyesatkan substansi berita. Ini membuktikan bahwa tantangan profesionalisme jurnalis masih sangat relevan, terutama dalam isu-isu yang menyangkut konflik kekuasaan. Lalu, bagaimana seharusnya media itu bersikap? Disinilah kita masuk pada bagian solusi dan rekomendasi. Yang pertama, media harus mengadopsi pendekatan jurnalisme damai atau namanya
peace journalism. Fokus bukan hanya pada konflik, tetapi juga pada upaya penyelesaian, konteks masalah, dan solusi kebijakan. Yang kedua, itu redaksi media seharusnya memiliki SOP konflik yang mengatur tata cara peliputan kasus yang melibatkan pejabat publik, termasuk keharusan verifikasi ganda dan konsultasi etik. Yang ketiga, pelatihan wartawan dalam memahami etika peliputan konflik politik sangat diperlukan agar media tidak terjebak dalam eksploitasi konflik demi rating ataupun traffic. Yang keempat, itu perlu peningkatan kerjasama antara media dan lembaga pengawas seperti Dewan Pers dan juga KPI agar pemberitaan yang berpotensi memecah belah itu dapat dicegah dari awal. Nah, pendekatan berbasis teori seperti framing teori juga itu sebaiknya dikaji ulang oleh redaksi untuk menghindari bias narasi. Analisis ini merujuk pada berbagai teori dan juga regulasi yang sah, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers, P3SPS KPI, Teori Gatekeeping oleh Kurt Lewin, Agenda Setting oleh McCombs and Shaw, Framing Theory oleh Robert Altman, dan Pendekatan Jurnalisme Damai oleh Johan Galtung. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila saya ada salah-salah kata, mungkin harap maklum, dan juga semoga presentasi ini bisa menjadi manfaat untuk banyak orang yang mendengarnya. Terima kasih.